ijo loro ati jarene ora kuat. Ya, mati lampu. Ya, gimana dong? Gak baik lagi baca ulang-ulang gini. Mau nyobain video yang waktu itu aja nggak? Yang orang India itu. Iya. Oh, boleh sih. Kan itu cuma perlu magnet, silet, sama lampu. Iya. Yes, go, let's go, let's go. Let's go. Oke, mari kita coba. Aku udah gabungin magnet sama silatnya sih. Jadi harusnya Jangan nempel ya. ya. Kok nggak nyala sih? Scam nih video abang-abangnya. Kan kayak gini doang mana mungkin nyala. Makanya kalau ada kelas Elma harus diperhatiin, jangan tidur mulu. Nah, teman-teman, penasaran gak sih kenapa pas udah kita coba justru malah lampunya nggak nyala? Padahal kalau sesuai dari video di Reels, harusnya lampunya itu menyala. Nah, kita sebagai akademis, sebagai mahasiswa, nggak bisa langsung menyimpulkan kalau, wah videonya bener nih, atau kayaknya videonya hoax. Kita nggak bisa langsung kayak gitu. Kita harus tinjau dan analisis dulu secara teori elektromagnetika yang membahas fenomena lampu menyala oleh magnet statis. Nah, jadi kalau setelah melihat fenomena yang ada pada di video Reels, itu pertanyaan yang harusnya muncul adalah, bisa nggak sih magnet statis itu menghasilkan listrik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas dulu 3 konsep utama yang membahas fenomena ini, yaitu flux magnetik, hukum Faraday, dan juga gaya Lorentz. Nah, yang pertama, apa sih itu flux magnetik? Nah, coba kita lihat ke gambar yang ada di atas kanan slide. Nah, misalnya ada suatu magnet, lalu medan magnet itu adalah garis yang keluar dari permukaan medan magnet tersebut. Lalu, kalau misalnya garis-garis ini menembus suatu permukaan, misalnya kayak silet atau suatu bidang, nah, maka jumlah garis-garis yang menembus permukaan ini disebut dengan flux magnetik. Nah, flux magnetik ini bergantung pada 3 hal, yaitu besarnya medan magnet, lalu seberapa luas permukaan, dan bagaimana orientasi permukaan terhadap medan magnet, seperti dia itu tegak lurus atau tidak. Nah, maka secara matematis, flux magnetik itu bisa dituliskan sebagai integral B.ds. Dan untuk medan magnet seragam, flux magnetik ini bisa dituliskan sebagai BA cos theta, dengan B, flux B itu menyatakan flux magnetik, lalu B menyatakan kerapatan flux magnet, A menyatakan luas permukaan, dan theta menyatakan sudut antara medan magnet dan vektor normal permukaan. Nah, flux magnetik ini dapat berubah jika medan magnetnya itu berubah, luas permukaannya itu berubah, dan orientasi permukaannya itu berubah. Nah, kenapa sih? Jadi kenapa kita harus memahami flux magnetik ini? Karena kita harus paham flux magnetik ini karena dari sini bakal muncul konsep yang sangat penting dalam elektromagnetika, yaitu induksi elektromagnetik yang dijelaskan oleh hukum Faraday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Faraday. Hukum Faraday itu sendiri menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi hanya dapat muncul apabila terjadi perubahan flux magnetik terhadap waktu. Dengan kata lain, perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik apabila terdapat perubahan kondisi yang membuat flux magnetik itu juga berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya pergerakan magnet atau pergerakan konduktor yang dapat mengubah flux magnetik. Jadi, semakin besar perubahan si flux, maka semakin besar pula GGL induksi yang akan dihasilkan. Sebaliknya, jika flux magnetik itu tidak bergerak atau tetap, maka tidak akan menghasilkan yang namanya GGL induksi. Jadi, inti dari hukum Faraday itu sendiri adalah jika tidak ada perubahan flux magnetik, maka tidak ada yang namanya induksi listrik. Selanjutnya, berdasarkan hukum Faraday, gaya gerak listrik induksi hanya dapat muncul apabila terjadi perubahan
perubahan fluks magnetik. Pada sistem yang diamati, tidak terdapat perubahan fluks magnetik sehingga tidak muncul GGL induksi yang dapat menghasilkan listrik. Selain itu, badan magnet yang bersifat statis tidak dapat secara langsung menghasilkan energi listrik tanpa adanya perubahan fluks magnetik. Oleh karena itu, hukum Faraday tidak dapat menjelaskan nyalanya lampu pada sistem magnet mata silet dan sebuah lampu yang seluruh komponennya berada dalam keadaan diam. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis hukum Faraday. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Lorentz. Hukum Lorentz atau gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi antara muatan listrik yang bergerak dengan medan magnet. Gaya Lorentz mempunyai rumus F sama dengan Q kali V kali B. F sebagai gaya Lorentz dan Q sebagai muatan listrik, V sebagai kecepatan muatan, dan B sebagai kuat medan magnet. Berdasarkan rumus tersebut, F sama dengan Q kali V kali B, gaya Lorentz hanya akan tercipta jika muatan listrik tersebut memiliki kecepatan atau bergerak. Jadi, jika V sama dengan 0, maka benda tersebut tidak mempunyai gaya Lorentz. Atau jika terjadi perubahan fluks magnetik secara dinamis untuk menghasilkan arus induksi. Selanjutnya sebelah kanan ada kaidah tangan kanan, yaitu untuk menentukan gaya Lorentz tersebut. Ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Nah, dari teori-teori yang sudah dipelajari tadi, apa aja yang bisa diambil di analisis? Yang pertama, magnet yang tadi itu berupa magnet statis. Tidak ada perubahan fluks dan tidak ada gerak mekanis. Sehingga silet di situ tidak berubah menjadi baterai yang menyediakan beda tegangan, melainkan silet hanya mengalami suatu magnetisasi pasif saja. Lalu, karena seluruh komponen bersifat statis, mulai dari magnet 1, magnet 2, mata silet, dan lampunya itu sendiri, maka proses konversi dari energi magnet menjadi listrik itu mustahil menurut gaya Lorentz dan hukum Faraday. Nah, karena ini hasil yang kita dapatkan dari teori, maka kami melakukan uji validasi menggunakan praktiknya. Seperti bisa dilihat di awal tadi, validasi eksperimen untuk hal ini tidak menyala. Maka kemungkinan ada proses manipulasi yang tidak terlihat dalam video. Kami telah memberikan beberapa kandidat mengapa lampu di video bisa menyala. Yang pertama adanya kontrapsi tersembunyi yang tidak diperlihatkan dalam video. Lalu bisa saja bohlam yang digunakan itu merupakan charging bulb atau emergency bulb dan bukan bohlam biasa yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin bisa ditekan ataupun mungkin hanya perlu disatukan antara kedua kutubnya, dan itu mungkin saja jadi peran silet. Lalu tentu saja bisa saja ada sumber energi lain selain apa yang dianalisis dan apa yang ditampilkan di video. Nah, kesimpulan dari tugas besar ini adalah medan magnet statis tidak menghasilkan listrik secara langsung karena tidak terjadi perubahan fluks magnetik. Berdasarkan hukum Faraday, tidak muncul gagal induksi pada sistem magnet silet lampu yang seluruh komponennya diam. Lalu, berdasarkan gaya Lorentz, tidak terdapat gaya yang dapat menggerakkan muatan listrik karena tidak ada pergerakan muatan maupun konduktor. Jika lampu menyala, kemungkinan terdapat faktor lain di luar mekanisme elektromagnetika dasar seperti sumber energi atau rangkaian tersembunyi. Sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih telah mendengarkan.